Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang gagasan COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai dunia, menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO juga sudah menetapkan pandemi sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba. Pada suatu populasi area tertentu, istilah pandemi ini tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Yang diketahui dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak tahun 2009. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa menjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Perekonomian Indonesia juga terkena dampaknya. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi juga terhambat. Berikut beberapa dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa barang menjadi mahal, langka, dan jarang ditemukan. Jemaah Indonesia juga batal berangkat umroh. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat. Hal ini sangat merugikan bagi negara kita Indonesia. Awal tahun 2020, COVID-19 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses pada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita. Salah satunya selalu menggunakan masker saat di luar ruangan. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, organisasi kesehatan dunia, dan WHO dan mitra lain. Terima kasih sebelumnya, dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.